Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin Bapak Ibu jamaah Masjid An-Nur Punala rahimakumullah. Syukur alhamdulillah di pagi ini kita bisa hadir untuk sholat subuh berjamaah yang dilanjutkan dengan kajian Al-Islam dalam rangka untuk menambah wawasan keislaman kita sekaligus untuk menambah mantapnya keimanan kita. Materi di pagi hari ini agak spesial yang saya beri judul menanggapi bom bunuh diri di Bandung. Ini diharapkan agar kita tahu permasalahan apa penyebab dan bagaimana untuk mengantisipasi. Jadi di akhir tahun 2022 ini, di saat bangsa Indonesia mulai hangat-hangatnya menetapkan calon presiden, muncul persoalan LGBT, muncul macam-macam bencana alam, terutama di Pulau Jawa ini sangat luar biasa. Setelah musim panas sekian lama lalu berganti dengan musim penghujan. Baru beberapa hari saja muncullah bencana alam berupa gempa dan banjir. Kalau dalam pandangan Islam, munculnya bencana itu disebabkan oleh dosanya manusia, banyak kemaksiatan dan lain sebagainya. Konon kabarnya gempa yang di Cianjur itu dalam pandangan Islam karena di sana kurang lebih ada 1000 LGBT. Dan sebelumnya juga ada pemurtadan massal. Coba mari kita lihat, kita ingat-ingat persoalan LGBT di negeri Sodom yang pernah terjadi LGBT atau homoseks dan lain sebagainya, dan merupakan peristiwa yang pertama kali terjadi di dunia. Nanti peristiwa homoseks LGBT itu terjadinya pertama kali di negeri Sodom. Lanang seneng lanang. Nah, saat itu telah diperingatkan oleh nabinya, tapi mereka tidak menggubrisnya. Lalu Allah turunkan bencana alam berupa gempa bumi yang sangat dahsyat, sampai rumah-rumah pada terbalik saking dahsyatnya. Inilah bukti bahwa bencana alam itu terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Hadirin rahimakumullah. Dalam kondisi Indonesia menghadapi persoalan yang kompleks, tiba-tiba dikejutkan oleh peristiwa bom yang terjadi di Bandung, yang memakan korban salah seorang polisi dan pengebomnya hancur berkeping-keping. Dan yang menarik, sekitar TKP tempat kejadian perkara itu ditemukan sebuah ayat Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 29. Nah, ini menarik. Jadi dugaan sementara bahwa pelaku bom bunuh diri itu melaksanakan Quran, surat dan ayat tersebut di atas. Bunyinya begini: qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyatin wa hum shahirun. Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir, dan mereka tidak mengharamkan apa yang telah Allah haramkan dan Rasulnya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu orang-orang yang diberi kitab, sehingga mereka membayar jizyah. Jizyah itu membayar semacam pajaknya. Ayatin dengan patuh, wahum shahirun, sedang mereka dalam keadaan terhina. Ini
saya dengar ceramahnya adalah seorang mubalek itu, ternyata ditemukan di situ ayat ini. Saya akan memberi inspirasi saya untuk melakukan ayat ini. Hadirin rahimakumullah, mari kita lihat pandangan secara umum terhadap pelaku bom bunuh diri. Mohon disimak dengan seksama agar tidak gagal paham. Yang namanya bunuh diri adalah perbuatan yang dilarang dalam Islam. Siapa melakukan bunuh diri maka neraka yang mereka dapatkan. Ini belum selesai, nanti di komentar terakhir. Lihat kasusnya Qotman. Qotman itu mereka dielu-elukan oleh para sahabat karena Qotman ini gugur dalam medan perang fisabilillah. Pahala yang menantikan adalah surga, karena mati di jalan Allah adalah syahid. Tapi di luar dugaan bahwa Rasulullah mengatakan bahwa dia Qotman itu masuk neraka. Kontan saja para sahabat ini kaget. Nah, tapi setelah dijelaskan oleh Nabi bahwa Qotman ini meninggalnya bukan karena dibunuh oleh musuh, tetapi meninggalnya karena Qotman telah bunuh diri. Ketika dia mendapatkan luka yang banyak, dia tidak kuat menahan sakitnya, lalu pedangnya dihadapkan ke dadanya dan ditancapkan sehingga Qotman meninggal dunia karena bunuh diri. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa Qotman akan masuk neraka. Naudzubillahi min dzalik. Jadi kesimpulannya bahwa bunuh diri tidak dibenarkan dalam Islam dan diancam dengan neraka. Nah, ini pun umum, hasilnya sudah menjadi pandangan umum tentang keagamaan bahwa bunuh diri tidak boleh, terkait juga dengan bom bunuh diri. Nah, sekarang kita lihat alasan kenapa orang yang melakukan bom diri itu apa alasannya. Kita harus tahu supaya objektif itu. Jadi setelah tahu kita permasalahannya, kemudian kita berikan solusinya. Kira-kira kurang lebih seperti itu. Ya, mereka berpandangan bahwa siapa yang mengaku beriman, ini pandangan orang yang melakukan bom bunuh diri. Mereka berpandangan bahwa siapa yang mengaku beriman wajib untuk melaksanakan Quran secara keseluruhannya. Tidak boleh memilih-milih ayat, maksudnya sebagian diimani, sebagian dikafiri, itu tidak dibolehkan. Kalau hal itu dilakukan, maka mereka akan dikembalikan pada hari kiamat dengan seberat-beratnya siksa. Jadi paham kekerasan ini melibatkan melihat kebanyakan orang di luar dirinya itu lebih senang dengan aturan-aturan tauhid. Jadi orang yang suka ngebom ini melihat orang di luar kelompoknya itu senengannya dengan aturan-aturan tauhid dan membenci kepada aturan-aturan Allah. Senantiasa menghalang-halangi jika ditegakkan hukum Allah. Mereka menuduh dengan tuduhan mempolitisasi agama untuk kepentingan politik, dikatakan kadrun dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, maka siapa yang memusuhi terhadap orang yang menegakkan syariah Islam, itu sama artinya dengan memusuhi Islam itu sendiri. Ya. Maka mereka dapat dicap sebagai musuh Allah yang boleh dibunuh. Nah, ini pandangannya. Jadi persoalannya itu nanti sebenarnya persoalan paham agama. Solusinya apa? Kalahkan paham agamanya. Ketika kita nggak bisa mengalahkan paham agamanya, sulit. Akan tetap ada selamanya. Inilah kurang lebih yang ada dalam pikiran mereka. Makanya mereka tidak segan-segan untuk membunuh yang dianggap musuh-musuh Allah melalui berbagai macam cara, termasuk dengan cara membunuh melalui bom bunuh diri. Nah, kira-kira pemikirannya seperti itu. Hadirin rahimakumullah, kita lihat bom bunuh diri dalam pandangan pengebom. Ya. Bagaimana pandangannya tentang bom bunuh diri itu menurut pengebom?
Sebelumnya kami ingatkan, mohon disimak sampai tuntas agar tidak gagal paham. Jangan disimpulkan dulu. Pada pengebom dalam melaksanakan aksinya merasa bahwa yang dilakukan adalah amal soleh, bukan sesuatu kesalahan seperti yang dituduhkan selama ini. Ini paham mereka? Ya. Mereka mengacu kepada sebuah hadis yang intinya orang itu seperti bunuh diri menurut kita, tetapi ternyata mereka tidak bunuh diri, melainkan ingin mati syahid. Dikisahkan dalam sebuah hadis bahwa ada seorang sahabat setelah mendengar penjelasan dari Rasulullah tentang pahala orang yang mati syahid, maka salah seorang dari sahabat tersebut langsung berangkat seorang diri melawan musuh yang jumlahnya sangat banyak sekali. Wong ijen melawan wong ribuan, masuk akal. Lalu para sahabat mengingatkan agar tidak melakukan tindakan tersebut. Rupanya peringatan tersebut tidak dihiraukan olehnya. Dia maju terus untuk melawan musuh yang tidak seimbang, satu lawan sekian banyaknya. Maka apa yang terjadi? Sahabat tersebut akhirnya gugur melawan musuh karena seorang diri, yang sudah diperingatkan oleh sahabat-sahabat lainnya agar tidak maju, karena yang seperti itu menurut para sahabat dianggap sebagai bunuh diri. Sudah diperingatkan. Ini kan hampir sama aja semua. Lalu bagaimana komentar Nabi setelah melihat yang demikian tersebut? Ternyata Nabi menjelaskan bahwa dia berbuat sedikit dapat banyak. Ini sabda Rasul setelah melihat seperti itu. Inilah hujah, alasan dipakai oleh mereka untuk melakukan istishhad. Dibolehkan dalam situasi perang. Ya, jadi kesimpulannya mereka para pengebom itu dalam melakukan aksinya merasa bahwa apa yang dilakukannya itu adalah sebuah amal soleh. Mati dalam mengebom, mereka beranggapan masuk surga. Ini pemikiran pengebom. Jadi kita lihat, kita objektif. Itulah paham keagamaan mereka. Kalau apa yang dilakukan sebuah paham keagamaan, maka dalam rangka untuk menghentikan aktivitas mereka, wajib untuk bisa mengalahkan paham keagamaan mereka. Ya, selama tidak bisa mengalahkan paham keagamaannya, maka teror bom bunuh diri masih akan terus ada. Hadirin rahimakumullah, kita lihat paham alternatif ya, untuk bisa mengalahkan paham keagamaan yang orang disebut teroris. Paham yang berkembang saat ini adalah paham yang memberi gambaran bahwa Islam itu adalah moderat. Islam tidak mengajarkan membunuh, bahkan semua agama tidak mengajarkan kekerasan. Padahal ada tadi perintah qatilul ladzina, itu adalah perangilah, itu membunuh. Ya, tergantung konteks sebenarnya. Di sisi lain ajaran Islam mengacunya adalah mengacu kepada Al-Quran dan hadis. Nah, dan itu adalah acuan keislaman Nabi dalam menerjemahkan Islam dalam kehidupan. Dan ternyata dalam Al-Quran isinya adalah ajaran yang toleran, atau dalam kata lain Islam mengajarkan moderat. Tapi dalam sisi lain ternyata Al-Quran juga mengajarkan kekerasan. Sebagai contoh ayat yang bercorak kekerasan adalah Quran seperti tadi itu, Quran 9 ayat 29 tadi, yang dipakai dasar untuk pelaku bom bunuh diri di Bandung tersebut. Nah, ini kan repot. Kalau kita nggak bisa tahu persoalannya, kemudian bagaimana solusinya? Ya, disinilah dibutuhkan bisa memahami Islam itu dengan benar. Nah, bagaimana cara memahaminya? Karena yang berpaham kekerasan juga memiliki alasan dalil. Demikian juga yang menganggap Islam itu harus dalam bentuk moderat juga sama memiliki dalil. Kita lihat kunci memahami Islam itu bagaimana.
Kunci memahami Islam untuk memahami Islam sebenarnya terletak di nuzulul Quran. Kita harus memperoleh jawaban terkait dengan turunnya Quran. Mengapa Al-Quran yang sekarang kita pegang kok tidak sama dengan Quran ketika diturunkannya? Ketika turunnya Al-Quran pertama kali diturunkan adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq, al-ayat dan seterusnya. Dan terakhir adalah surat Al-Maidah ayat 3, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madinah. Itu urutan yang turunnya ayat. Tapi ternyata tertulis dari Fatihah sampai An-Nas. Kan enggak sama ya? Kalau kita memahami masalah turunnya Quran tersebut, insya Allah kita akan bisa menjawab dan memberi solusi terhadap kasus pengeboman tersebut. Inilah secara turunnya Quran. Jadi menurut Ibnu Abbas, paman Nabi yang didoakan oleh Nabi paham agama. Jadi pamannya Nabi ini didoakan oleh Nabi itu supaya paham agama. Allahumma faqihhu fiddin. Ya Allah, pahamkanlah dia terhadap agama. Beliau mengatakan bahwa Quran itu turunnya sekaligus 30 juz ke langit dunia. Lengkap seperti yang kita pegang. Di dalamnya ada ayat-ayat yang radikal, juga ada ayat-ayat yang moderat. Tetapi yang diturunkan pertama kali justru Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bukan Al-Fatihah. Dan yang terakhir diturunkan setelah dalam kurun waktu 23 tahun adalah Quran surat 5 ayat 3 itu tadi, bukan surat An-Nas. Ternyata pelaksanaan Al-Quran itu sesuai dengan kebutuhan saat itu. Bukan ayat yang radikal, juga bukan ayat yang moderat, tetapi menjawab anggapan orang Mekah yang meyakini bahwa Tuhan itu Lata, Uzza, dan Manata. Dan kemudian seterusnya turun sesuai dengan kebutuhan saat itu. Padahal ayat radikal ataupun ayat moderat sudah ada dalam Quran tersebut. Nah, saat ini Quran sudah ada di tangan kita, tinggal kita bisa memahami atau tidak mana ayat yang perlu untuk diterapkan segera. Apakah ayat yang bercorak moderat atau yang bercorak radikal? Selama kita belum bisa menjawab pertanyaan ini, maka selama itu sebenarnya kita masih belum memahami Al-Quran itu dengan tepat. Sekarang Al-Quran sudah ada di tangan kita. Kalau Rasulullah atas petunjuk Allah menerapkan Quran mulai dengan Iqra, lalu kita memulainya dari mana? Ini penting untuk diketahui. Jadi masih banyak sebenarnya yang harus disampaikan. Jadi artinya apa? Artinya mereka yang menerapkan ayat-ayat keras tadi mengacu kepada Quran, tapi tidak paham kapan ayat yang bercorak radikal itu diterapkan. Ketika tidak memahami itu kacau. Walaupun dia membawa Quran, walaupun dia mengatasnamakan agama Allah. Kenapa terjadi seperti itu? Karena dia tidak paham bahwa ayat yang semacam itu adalah ayat-ayat yang khas. Ayat khusus karena ada satu peristiwa. Artinya apa? Mengandung ilat, mengandung sebab ayat itu. Ketika sebab itu sudah tidak ada, maka tidak bisa dilaksanakan. Nah, pemahaman-pemahaman semacam ini penting. Karena kalau tidak, kita akan mengatakan bahwa agama itu moderat. Padahal tidak. Juga ada yang radikal. Nah, kalau kita lakukan itu, kita katakan bahwa agama itu radikal atau agama itu adalah moderat, maka itu sama artinya kita itu menyembunyikan agama, menyembunyikan ayat-ayat Allah. Sebagian kita imani, sebagian kita kufur. Kalau seperti ini, maka kita akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Sebagaimana apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran surat 2 ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd.
Fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayatid dunya wa yaumal qiyamati yuraduna ila asyadil azab wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Apakah kamu beriman kepada sebagian kitab dan kafir kepada sebagian lainnya? Tidak ada balasan bagi orang yang berbuat demikian di antara kamu kecuali kehinaan di dunia, dan pada hari kiamat kamu akan dikembalikan kepada seberat-beratnya siksa. Dan Allah tidak lupa terhadap apa yang kamu kerjakan. Pun sama dan lawan sebagai wawasan pengetahuan kita tentang persoalan-persoalan yang berkembang. Kalau tidak kita faham, mengerti, oh begitu persoalannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.